Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zippo Roger BK. Oke, pada pertemuan kali ini saya bersama rekan-rekan melakukan tata cara sebelum menerbangkan drone. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan untuk bagaimana sih sebelum menerbangkan drone dan apa saja sih yang kita lakukan untuk persiapannya. Oke, kita simak bersama-sama ya kawan-kawan. Mari. Semangat pagi semuanya. Pagi. Pada puasa semua nggak? Alhamdulillah. Masih semangat ya. Masih. Oke, di sini kita bisa lihat ada list di mana checklist kita untuk kita melakukan suatu penerbangan. Jadi di sini ada pre-flight procedure, apa aja yang kita harus cek, dan ini flight maneuver yang kotak tadi ya, yang teori masih. ya kotak tadi. Tapi yang saya mau jelaskan di sini adalah mengenai pre-flight prosedurnya. Jadi pra penerbangan itu terdiri dari pre-flight check, terus apa-apa aja yang kita harus cek, dan ketika kita mau menerbangkan drone kita, biasanya drone-drone ini kan kita taruh dalam tas ya. Ya betul. Kita taruh dalam tas, jangan sampai lupa isinya apa aja. Kita keluarkan dalam tasnya. Kita cek satu-satu. Pertama adalah mungkin unitnya. Unitnya ada nggak nih? Unitnya ada, remote-nya ada nggak? Jangan sampai kita bawa remote, kita bawa unit, remote ternyata ketinggalan. Gitu loh. Jadi usahakan ketika kita nyimpen dalam satu tempat, itu semuanya dimasukkan. Terus kita juga jangan lupa kita bawa ini apa namanya Pak? Propeller. Biasanya dalam satu unit itu ada 6 propeller, jadi 6 pieces. Itu juga jadi 2,5 set. Sorry, satu setengah set ya. Jadi biasanya yang CW atau counter clockwise itu ada 3, yang CCW counter clockwise itu ada 3. Jadi ada satu spare setiap jenis propeller. Istilah counter clockwise sama clockwise paham nggak Pak? Apa ada yang kurang paham? Ya, jadi putaran baling-balingnya. Kalau yang seperti ini putarannya berlawanan. Jadi bilah yang dia lebih naik itu yang akan ke depan. Kalau ini counter clockwise. Clockwise. Yang ini counter clockwise, yang ini clockwise. Jadi putarannya searah jarum jam. Oke, setelah propeller, apalagi Pak? Kita harus bawa baterai. Dan jangan lupa juga kita bawa semua, tapi perkabelan kita nggak bawa. Apalagi kabel untuk konektor ke handphone. Ya, untuk additional mungkin adaptor kita bawa, mungkin suatu waktu kita butuh untuk ngecas ya, charger dan kabel-kabelnya. Oke, apa aja sih yang kita harus cek sebelum kita terbang? Mungkin kita pertama adalah unitnya dulu, drone-nya. Kita cek nih drone-nya ini apakah layak terbang apa tidak. Pertama cek fisik, kita buka satu-satu. Armnya kita buka, kita cek apakah bulinya ada retak atau tidak. Kita cek juga motor, kita putar-putar, ada yang nahan nggak nih? Tahu nggak alasannya kenapa motor kita cek selalu? Karena motor ini nih, kalau seandainya kelebihan beban, dia akan menyebabkan kerusakan. Jadi arusnya itu dia akan besar dia mintanya karena ketahan. Karena dia tuh harus muter terus kan. Ketika dia bebannya berat, otomatis motor bisa kebakar. Dan itu akan menyebabkan pas terbang bisa jatuh nantinya. Selain itu kita cek juga sensor-sensor. Kita lihat sensornya terhalang dengan kotoran apa tidak. Karena sensor itu sangat sensitif ya. Terus kita cek juga covernya, terutama gimbalnya nih nanti. Apakah kotor
kameranya berguna apa enggak, itu kita cek. Lalu kita cek untuk baterai, pinnya ini ada kotoran apa tidak, atau rusak apa enggak, karena ini kan sensitif ya. Ketika kita naruh baterai ternyata ada kotoran, kok nggak nyala-nyala nih, gitu. Kita harus cek selalu seperti itu. Oke, setelah cek fisik sudah, oh ya maaf, di sini juga ada beberapa sensor ya. Jadi sensor ada di depan, di belakang, sama ada di bawah. Jadi jangan sampai lupa. Satu lagi adalah SD card. SD card kita harus cek tuh. Jangan sampai kita terbang udah jauh, lupa SD cardnya nggak ada. Oke. Yang nggak ada berarti model lama. Belum dibeli kan? Belum beli. Belum beli. Dan cek SD card ada apa tidak. Kita mau ambil foto, mau record, ternyata SD cardnya lupa, gitu kan. Terbang jauh, harus balik lagi. Oke, setelah ini kita cek semua, kita cek ke remote. Remote apa aja sih ngecek? Sama juga dari fisiknya dulu. Ada retak apa enggak, antenanya, terutama antena nih. Antenanya patah enggak? Karena antena itu pengaruh ketika kita terbang nanti nih. Kalau dia udah nggak jelas, patah atau rusak, pasti transmisinya juga akan terganggu. Terus tiap remote beda-beda ya. Kalau untuk remote ini sticknya ada di sini, bisa kita copot. Kita cek sticknya ada nggak. Kalau ada ya udah langsung kita pasang. Kalau Bapak semua pakai remote-nya, sticknya bisa dicopot ini apa tidak? Bisa. Sama ya. Lalu ketika udah kita cek semua fisiknya oke, kita cek baterai. Gimana cek baterainya? Kita pencet sekali. Berapa persen sih baterainya? Pencet aja on off-nya sekali. Pastikan remote ini dalam keadaan full. Jangan sampai baterai drone full, baterai di remote tinggal 30%. Kita ngecas dulu kalau kayak gitu. Itu apa jenisnya Pak? Mavic apa? Mavic Pro 2 Pro. Mavic 2 Pro. Oke, setelah kita sudah cek remote, kita cek baterai. Baterai apa aja sih yang dicek? Balik lagi, kita cek fisik dulu. Fisiknya oke, di sini tidak kembung. Biasanya kembungnya di sini nih. Ini ada stiker hitam nih. Dia akan kelihatan tuh kalau kembung. Bahayanya apa tuh kalau kembung? Bisa lompat dan lepas. Satu, bisa lepas. Dua, bisa juga dia bocor, akhirnya nanti bisa kebakar. Bakar. Kalau kembung, ada yang bisa kita lakukan nggak biar dia bisa nggak kembung lagi? Ada yang bilang ditusuk, salah. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan cuma di lem biru. Lem biru. Lempar beli baru. Tuh. Di sini kita cek juga pin-pinnya nih, apakah ada kotoran apa tidak. Karena kalau ada kotoran, ketika kita masukin dia nggak akan connect. Ketika fisik sudah kita cek kapasitas baterai. Kalau tadi di remote kita cek kapasitas baterai di remote, tombol on dipencet sekali. Di sini juga ada tombol sekali aja. Kalau full seperti ini, dia ada 4 indikator lampu. Full ini 100%. Kalau lampunya ini cuma 3, 75%. Jadi satu indikator lampu ini 25%. Tapi kalau seandainya 4 cuma ada satu yang blinking, kita nggak bisa bilang itu 75%. Itu antara 75 ke 100. Tapi tidak 100, tapi juga tidak 75. Itu perkiraan aja. Gitu ya. Kalau namanya 2, 1 blinking, berapa persen? 50 sampai 75. 50. 50 sampai 75. 25 sampai 50. 25 sampai 50. 2 lampu nyala, tapi 1 blinking. 25 sampai 70. 25 sampai 50. Itu antara itu. Oke, sudah semua. Kalau kita sudah yakin semuanya, kita bisa lakukan persiapan kita.
Pertama kita pasang dulu kan propellernya. Nah kalau untuk Mavic Pro 2 ini ada tandanya nih. Ada tandanya. Yang lain juga pasti ada tanda ya. Ada. Jadi yang counterclockwise ini ada warna putih. Ya betul. Kita samakan dengan di motor ini warna putih. Udah pada paham lah ya. Masuk. Kita pasang dulu semuanya. Dan untuk DJI ini bagusnya dia nggak akan bisa kebalik. Kalau seandainya kebalik, kita pasang dia nggak akan mau masuk, nggak akan mau masuk. Jadi kita ini counter clockwise, tapi kita pasang yang clockwise. Nggak connect dia. Dia nggak akan mau dikunci juga nggak akan mau. Nggak bisa. Tuh, nggak mau dia. Oke, gimana cara masukin baterainya? Ini juga salah satu prosedur nih. Kita masuk, kita pastikan ketika kita masukin baterai jangan cuma ditekan gitu aja. Takutnya ini nggak full ngelock. Jadi ketika kita masuk, kita tekan seperti ini sampai bunyi. Nah, itu udah pasti masuk. Mau ditarik juga nggak akan copot. Oke, sudah. Kita taruh. Kita persiapkan remote, handphone sama kabel yang kita punya. Pastikan kabelnya sesuai dengan handphone yang kita punya. Jangan handphonenya Type C, kalau ini kita bawa cuma USB biasa. Kita pasang. Salah nih. Nah, yang sampai kayak gini Pak, kejadian nyalakan. Saya nyalakan, kita klik 2 kali. Oke, sampai dia sudah bunyi nyala, baru kita nyalakan drone-nya. Pastikan sebelum kita nyalakan drone-nya, gimbal protektornya jangan terpasang. Karena kalau dia terpasang, nanti akan menyebabkan gimbalnya rusak. Dia akan ketahan soalnya. Baru kita nyalakan drone-nya. Kita pencet 2 kali sampai dia nyala. Dan di sini kita lihat kan gimbalnya itu langsung kalibrasi dia. Iya betul. Kalau dia ketahan, ada kotoran, untuk kalibrasinya dia berat. Bahkan kalau pakai gimbal protektor ketahan dia. Itu menyebabkan gimbalnya rusak. Dari drone ini gimbalnya harganya mahal, hampir setengahnya dari harga drone-nya. Oke, setelah oke semua, kita cek di handphonenya. Ternyata handphonenya nggak nyala. Mati. Habis baterai? Enggak, belum nyalain. Oh. Instrumen di dalam layar handphone ini. Di sini masih warnanya kuning, ready to go tapi vision. Jadi di sini GPS-nya belum dapat karena kita di dalam ruangan, mungkin GPS-nya agak sulit ya. Karena di sini nih GPS-nya kosong aja, nggak ada signalnya. Tapi kalau di luar kita GPS sudah dapat, pastikan GPS itu minimal 9. Nanti indikator warna kuning ini akan jadi hijau, ready to go GPS. Sebelum kita terbang, kita pastikan dulu nih untuk gambar remote, berarti transmisi antara remote ke drone. Di sini full, berarti kita boleh untuk terbang. Untuk HD, di sini ada tulisan HD. Bisa ke yang tadi startnya.
biar kelihatan ini kecil banget soalnya. HD itu transmisi antara kamera ke remote. Jadi kalau tadi Bapak pernah terbang terus 1 kilo, lebih dari 1 kilo udah gambarnya jelek, itu lihat di koneksinya nih, transmisinya. Apakah dia karena kehalang pohon, kehalang gedung. Nah, HD ini Pak. Oke, HD ini. Oke, kalau yang ini lebih ke sensornya. Setelah kita cek, kita lihat baterai. Ini sama sih, ini baterai di aircraftnya. Setelah kita sudah cek semua hijau, kita bisa terbangkan. Ya prosedurnya sama, arming, kita terbang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Post flight sekarang, setelah penerbangan. Apa aja sih yang kita lakukan setelah penerbangan? Tadi kita sebelum terbang yang dinyalakan tadi awalnya remote dulu. Kalau sekarang setelah terbang yang dimatikan drone dulu. Matikan drone dulu Pak. Oke, setelah drone mati, pastikan mati, berarti kita bisa matikan remote-nya. Oke. Setelah selesai penerbangan, kita cek lagi nih Pak. Apakah tadi kita terbang ada kotoran atau enggak? Kita cek lagi tadi Mas Argo ya. Kan dia katanya drone-nya gimbalnya selalu warning tuh. Warningnya apa Mas? Kelebihan beban. Overload ya. Kalau sudah terbang itu, bila dari awal mau terbang itu nggak masalah. Cuman bila sudah di atas, kita mau atur gimbalnya naik turun kan, melihat posisi lahan atau apa, tiba-tiba ya? kelebihan beban katanya, lalu gimbal itu naik terus nggak mau turun. Nah itu biasanya karena di motor gimbal itu ada motornya, itu ada kotoran, di sendi-sendinya itu ada kotoran. Itu sering-sering kita cek, takutnya apakah ada debu. Yang parah sih kalau ada kayak potongan-potongan rumput gitu. Kita cek lagi sebelum ini kita lipat, kita cabut baterai dulu. Kita cabut baterai, kita simpan. Kita cek juga propellernya ini kondisinya masih bagus nggak? Takutnya di atas entah kena ranting pohon atau apa. Jadi untuk menghindari next penerbangannya menjadi terkendala, kita copot. Prosedurnya hampir sama yang pre-flight check, cuma dibalik. Kita simpan. Kita cek juga bodi-bodinya semua dalam keadaan bagus, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah. Sensor juga tidak kotor. Kalau ada kotor kita lap, kita bersihin, lalu kita lipat. Oke.